Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX118 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Hartwell dengan tipe HPD 1850MK2. Ini merupakan segmen pembuka untuk playlist transducer speaker made in China. Dan skema ini sebenarnya udah gua konsep sekitar 7 bulan yang lalu. Dan agar skemanya ini nggak terus diarsipkan, makanya sekarang gua cicil agar skema-skema ini bisa segera dipublikasikan. Dan berbeda dari biasanya, agar nggak dianggap memanipulasi data, maka rujukan parameter yang gua gunakan akan langsung gua arahkan ke website Hartwell Indonesia. Jadi kebetulan gua nemu websitenya, meskipun menurut gua pengelolaannya ini masih terkesan kurang niat. Dan speaker yang akan gua bahas ini udah dipublikasikan sejak tahun 2021 yang lalu. Dan sepertinya untuk saat ini udah nggak diupdate lagi. Dan gue juga nggak tahu apa produk ini masih ada di pasaran. Tapi ya nggak apa-apa, seenggaknya ada beberapa data yang bisa gue jadikan sebagai acuan, dan semoga data yang dilampirkan ini bisa dipertanggungjawabkan. Dari penelusuran gue, di sini gue menemukan seenggaknya ada 6 buah speaker, yaitu ada HPD 1850MK2, kemudian ada HPD 1550, ada HPD 1250, dan ada HPM 1090. Sementara sisanya, yaitu Sonic 15 dan Sonic 18, ini akan gua skip karena data yang dilampirkan itu nggak memadai. Jadi di sini gua hanya akan membahas HPD 1850MK2 untuk HPD 1550 dan HPD 1250 ini segera menyusul, sementara untuk HPM 1090 nanti kita pertimbangkan. Jadi sekarang kita lihat aja spesifikasi teknis dan TS parameter yang digunakan. Untuk ukuran detail dari unitnya di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 450 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, dan kita bergeser ke bawah. Untuk RMS-nya, ini 1500 watt, maksimum power atau peak-nya ini di 3000 watt. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 38 Hz sampai 2500 Hz atau 2,5 kHz. Untuk sensitivitasnya ini 98 dB. Untuk ukuran voice coil ini 125 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 38 Hz, DCR 5 ohm, induktansi voice coil 1,5 mH, GMS 12,72, cache 0,36, KTS 0,35, fast 165,4 liter. Kemudian CMS 0,08 mm per Newton, BL 27,2 Tesla meter, MMS 221,7 gram, efisiensi 2,5%, XMAX 8 mm, SD 1224 cm persegi. Untuk XMAX dengan daya 1500 watt, gua pikir ini kurang. Untuk bermain aman, sepertinya cuma bisa sedikit di atas 1000 watt. Untuk 1500 watt,
Bisa sih bisa aja, tapi titik potong yang digunakan mungkin akan jauh lebih tinggi. Tapi ini tentu aja baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja gimana hasilnya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini lebih direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 105,5. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1000 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Minimum impedansi ini berlaku seenggaknya sampai sekitar frekuensi 180 Hz. Di atas itu, untuk respon yang maksimal, minimum impedansi yang direkomendasikan itu adalah 5 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 48 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 127,9 atau kita bulatkan aja di 128 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 48 Hz, frekuensi 43 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 47 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1000 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 15,6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 38 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 690 mili, panjang ke belakang 675 mili. Karena di bagian depan ini dibuat mode trapesium, maka panjang ke belakang yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 655 mili. Kemudian untuk lebarnya ini 540 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 130 mili.
Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker, ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 571 mili. Lalu panjang tripleknya ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 355 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berpasekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 250 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari 2 potong multiplek 18 mili. Kemudian di sudut ini dan sudut yang ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX118, khususnya untuk transducer speaker Hartwell dengan tipe HPD1850MK2. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lo yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.